Shalom anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, untuk mengawali aktivitas kita pada satu hari ini, kita akan melakukan devosi. Untuk itu, mari Ibu ajak kita semua satukan hati dan pikiran kita untuk fokus dalam devosi ini. Untuk memulaikan devosi kita akan mengangkat satu pujian, Christ we proclaim. Christ we proclaim, Sekolah Palembang Harapan. Karya salibmu memberi hidup baru, Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu, yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku.
Baik anak-anak, mari Ibu ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Terbukti Bapa, pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan pada saat ini juga Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami boleh memahami apa maksud Tuhan dari firman-Mu ini. Ampuni kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, bacaan kita pada pagi ini diambil dalam kitab Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Anak-anak, bacaan kita pada hari ini untuk perenungan kita diberi judul Ishak anak perjanjian. Dalam pembahasan nas kita kali ini, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dari Abraham. Sehingga Allah mencoba mengingatkan kembali akan janjinya kepada Abraham, bahwa Allah tidak akan pernah lupa akan apa yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Allah sudah berjanji pada Abraham bahwa akan ada anak perjanjian. Kelahiran anak Abraham dari Sarah istrinya adalah cara yang Allah mau. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah sanggup menjalankan janjinya. Tuhan mengajak Abraham untuk melihat bagaimana kesungguhan dan kebesaran janji Tuhan melalui kehidupan Abraham. Tuhan berkata, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Artinya, lihat siapa yang berjanji, yaitu Tuhan alam semesta. Allah sanggup menciptakan banyak sekali bintang yang dapat dilihatnya sekarang, maka Allah yang sama dapat memberikan anak kepada Abraham, meskipun itu belum kelihatan juga. Dan Abraham percaya kepada firman Allah. Allah pun memberikan anak perjanjian tersebut kepada Abraham. Firman Allah bukan hal dongeng yang tidak nyata. Firman Allah itu nyata dan akan terjadi. Maka ahli waris Abraham bukanlah Eliezer dan juga bukan dari Ismail yang adalah anak dari Hagar. Keteguhan iman Abraham untuk mempercayai janji Tuhan bukan berasal dari dirinya, tetapi karena dia melihat Tuhan, dia melihat siapa yang berjanji. Karena itu imannya semakin dikuatkan. Jadi ingat ya anak-anak, iman Abraham atau kepercayaan Abraham bukan karena dia sendiri, tetapi karena dia melihat siapa Allah yang berjanji kepadanya. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Allah yang selalu konsisten, yang akan pasti
Apa yang dia janjikan akan dia genapi. Bagaimanapun caranya, itu adalah cara Allah, bukan dengan cara manusia. Ya, itulah yang membuat Abraham tetap teguh dalam imannya, dalam percayai janji Tuhan. Maka sekali lagi kita diingatkan bahwa ahli waris Abraham adalah anak dari Sarah, yaitu Ishak. Jadi bukan dari hambanya atau dari Ismail ya, anaknya dari Hagar, tetapi anaknya dari Sarah, yaitu Ishak, yaitu anak perjanjian tersebut. Allah tidak pernah tidak jelas firman-Nya. Apa yang Allah firmankan, itulah yang Allah maksudkan. Allah dengan jelas menjanjikan anak bagi Abraham dan Sarah. Dan untuk itulah Abraham dan Sarah diminta untuk menunggu dan membuktikan firman Allah. Sehingga anak-anak seringkali kita mau menafsirkan firman Allah sesuai pikiran kita sendiri. Dan bahkan bisa memakai firman Allah untuk membenarkan kemauan kita. Tetapi itu tentu saja tidak tepat ya anak-anak, itu tidak benar. Karena apa? Karena untuk menafsirkan firman Allah bukan seperti itu. Justru kita perlu mengingat kembali bahwa firman Allah itulah yang harus menjadi patokan kita. Bukannya itu yang menjadi alasan kita untuk membenarkan suatu perbuatan kita, tidak ya. Melainkan firman Allah yang menjadi tuntunan kita untuk melihat hal yang benar. Yang akan membuat kita tetap setia kepada iman kita kepada Allah. Jadi anak-anak, dengan melalui contoh dari Abraham, kita bisa merefleksikan ketika melihat semua karya Allah, maka tidak ada kemungkinan untuk kita tidak percaya akan janjinya. Sebagai umat Allah, kita harus berpegang teguh di dalam iman percaya kita hanya kepadanya. Jadi sekali lagi Ibu akan ingatkan anak-anak, kita tidak percaya kepada Allah jika kita bisa melihat semua karya Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dalam hal yang terkecil sekalipun, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, misalnya nafas hidup kita bangun di pagi hari dengan masih bisa bernafas dengan sehat, itu pun adalah karya yang maha kuasa, karya Allah yang luar biasa. Maka dari situ kita tidak akan pernah bisa mengingkari bahwa Allah itu tidak menepati janjinya ya, tapi dengan hal itu kita bisa melihat Allah benar-benar menepati janjinya. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi peran kita adalah tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Jadi anak-anak, di sini Ibu ada pertanyaan untuk refleksi. Yang pertama, apakah yang difirmankan Allah untuk meneguhkan janjinya kepada Abraham? Yang kedua, sudahkah kamu sungguh-sungguh menaruh pengharapan atas janji Allah kepadamu? Nah, silakan anak-anak tuliskan jawabannya dalam jurnal refleksi. Untuk itu, devosi kita sudah selesai, kita akan menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh melakukan devosi kami dengan baik. Bapa di surga, kiranya apa yang sudah kami dengarkan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam dalam hati batin kami, dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, ampuni setiap kesalahan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Berkati kami di seluruh kegiatan kami pada satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.